Halo sahabat terapeutik home care, kembali lagi bersama saya Bara di channel saya Terapeutik Home Care. Oke, malam-malam kayak gini saya terpikirkan oleh beberapa keluhan-keluhan yang masuk ke dalam channel saya. Salah satunya keluhannya itu adalah datang dari sahabat terapeutik home care strokers tentang jarinya. Bang, bagaimana jari saya mencengkram sekali atau mencengkram, bagaimana ya solusinya agar jari saya bisa membuka. Oke, untuk membuka jari, para stroker harus tahu bahwa cengkraman itu disebabkan oleh adanya spastisitas atau kekakuan yang ditimbulkan oleh otak. Nah, kekakuan ini kalau masih tinggi atau masih ada, terkadang ini menghambat gerakan sehingga gerakannya mencengkram. Nah, solusinya salah satunya adalah inhibisi spastisitas atau yang kita kenal bagaimana caranya mengurangi spastisitas. Oke, kemudian ada juga beberapa gerakan-gerakan yang harus dipenuhi untuk mencapai membuka jari. Salah satunya adalah gerakan bagaimana bisa membuka jari, kemudian memutar jari keluar, ya, kemudian mendongakkan pergelangan tangan, bahunya juga harus flexibility, kemudian tulang otot-otot daripada sayapnya juga harus bagus, kan gitu ya. Nah, itu harus dilatih semua. Bagaimana kita melatihnya? Kita akan bahas di channel ini sekarang. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Terapeutik Home Care yang kali ini akan membahas tentang bagaimana cara melatih jari atau melatih lengan kita agar jari kita bisa membuka. Sahabat terapeutik home care, nah kali ini saya ingin mengangkat satu gerakan yang mungkin pernah kita lakukan tanpa kita sadari, ternyata itu bisa memfasilitasi atau membuat jari kita terbuka. Coba deh ya, sahabat terapeutik home care, lakukan ini pada jari atau lengan yang sehat ya. Seperti ini gerakannya nih ya. Saya ambil sebentar ya. Saya ambil media. Ini saya media seperti ini ya. Media seperti ini. Oke, sebentar. Ini ditaruh sini ya. Nah, kita coba lakukan, taruh pergelangan tangan kita di sini ya. Oh, belum kelihatan. Sebentar saja. Oke, good. Oke, taruh seperti ini pergelangan tangan kita. Oke. Saya saja nih yang ibaratnya bukan strokers, ini kalau melakukan hal ini pasti otomatis mau tidak mau jari kita terangsang untuk terbuka. Oke, contoh seperti ini. Ini bagi yang sudah bisa mengangkat pergelangan tangan. Oke, misalnya pergelangan tangannya seperti ini, mengangkat ya. Stroker dia ininya ditahan sini, fiksasi. Tujuannya meja ini adalah fiksasi. Kebetulan saya pakai bangku. Oke, dia fiksasi. Diangkat seperti ini ya. Bagi yang sudah bisa mengangkat seperti ini, oke, ini bagus sekali gerakannya. Oke, kita lihat ya. Kita ngangkat seperti ini. Nah, contoh saya angkat ke sana tapi saya tahan. Oke, saya angkat.
Saya angkat terus. Tuh, lihat ya, angkatan ini membuat jari saya, ya lihat, membuat jari saya berusaha untuk mengangkat sekuat tenaga, oke. Jari saya akan otomatis membuka. Tanpa kita sadari ya, dia akan membuka. Akan berusaha untuk membuka. Nah, ini gerakan ini adalah merangsang bagaimana supaya jari kita terbuka. Karena otot untuk mengangkat pergelangan tangan itu salah satunya bisa mengangkat jari atau berkesinambungan dengan otot-otot mengangkat jari. So, latihan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan hal ini. Oke, contoh ya, kita do it ya. Oke, how to do it, bagaimana cara melakukannya. Oke, tangan kita taruh sini ya, pas di sini. Oke, fiksasi ini kalau misalnya masih terangkat, minta sama caregiver atau minta sama keluarga untuk menahan lengan di sini. Oke, kemudian coba untuk mengangkat tangan. Coba untuk mengangkat seperti ini. Oke, satu kita latih. Oke, coba untuk mengangkat seperti ini. Oke, nah jika sudah bisa gerakan seperti itu, oke, ditahan seperti ini. Oke, tadi ini ditahan, difiksasi supaya tidak bergerak, tidak terangkat dan lain-lain. Oke, kemudian kita angkat ini, naik ya. Coba kita angkat satu. Wah, sambil membuka jarinya. Oke, kita angkat. Do it. Satu. Oke, lagi. Dua. Oke, lagi. Tiga. Oke, good. Lagi. Empat. Oke, good. Lagi. Lima. Good. Enam. Oke. Tujuh. Oke. 8. Oke. 9. Oke, good. Angkat sekuatnya. 10. Oke, got it ya. Ini gerakan yang pertama ini bagus sekali. Jadi melakukan penguatan otot-otot mengangkat pergelangan tangannya. Oke, dengan memberikan beban atau tahanan sambil mengangkat pergelangan tangan dan membuka jarinya berbarengan. Oke, itu gerakan yang pertama. Nah, yang kedua, oke ya, kalau kita lihat ya, saat tangan kita seperti ini ya, genggamannya kuat sekali seperti ini genggamannya. Oke, kalau kita lakukan gerakan ke bawah, tangan kita ke bawah ya. Saya saja yang tidak stroker, yang bukan stroker ya. Ini kalau melakukan hal ini, kita buka tangan kita tengadahkan ke atas. Oke, ini mau tidak mau akan terbuka. Makanya kalau pesilat gitu ya, itu pasti diambil pergelangan tangannya ya, supaya melepas pisau, dia diangkat pergelangan tangannya langsung ditak seperti ini, akhirnya terbuka ya, ini jarinya terbuka. Nah, hal ini bagus sekali untuk agar spastisitas berkurang. Jadi saat dia mencengkram kuat, sebaiknya yang dilakukan adalah supaya bagaimana cengkramannya itu berkurang. Cengkramannya berkurang, itu caranya sering-sering didorong ke bawah. Sampai dia lemas. Sampai dia lemas. Kalau sudah lemas baru kita tarik ke atas. Perlahan. Nah, perhatikan ini kadang dia kaku. Perlahan supaya terbuka, dia dibuka ke sana. Oke, perlahan sampai dia benar-benar lemas, lemas sekali. Oke, nah ini caranya bagaimana supaya cengkraman atau spastisitas pada pada jari itu berkurang. Caranya adalah dengan mendorong ke bawah. Oke, sering-sering lakukan ini. Ini yang kedua. Oke, yang ketiga yang harusnya dilakukan saat jari kita sudah mencengkram sekali, apa sih? Nah, ini satu dilematis ya. Dilematis bahwa kalau kita melakukan stretching atau penguluran otot,
biasanya ini akan merangsang masker spindle sehingga berkontraksi. Contohnya yang jangan dilakukan pada penderita stroke yang mencengkram. Itu adalah memaksakan untuk dibuka. Oke, saat dia mencengkram itu dipaksa untuk dibuka. No, jangan. Saat dia berkontraksi, saat di sini berkontraksi, jika dipaksa seperti ini, ya dia akan terjadi stretching. Nah, stretch itu akan merangsang gerak masker spindle di sini untuk berkontraksi sehingga dia akan mundur kembali. Ini akan merangsang spastisitas. So, saat cengkraman kuat, jangan dilakukan pemaksaan, dipaksakan untuk dibuka. Oke, jangan dipaksakan untuk dibuka. So, yang harus dilakukan apa? Oke, ya tadi yang pertama, yang kedua, oke. Yang biasanya dilakukan jika belum ada pergelangan tangan mengangkat, yang seharusnya dilakukan adalah lakukan stretch ke arah sebaliknya, ke arah cengkramannya. Misalnya dia mencengkram seperti ini, yuk kita lakukan stretching perlahan satu persatu. Kita sendi, kan sendinya ada sendi sini ya, sendi jari, kemudian ada sendi ruas sini, ada ruas satu lagi. Oke, kita lakukan seperti ini. Oke, lakukan. Sakit, memang sakit, tarik nafas sampai sakitnya hilang. Oke, kemudian yang ke sini. Oke, ke sini. Oke, sering-sering aja. Ini bisa dilakukan saat kita duduk nonton TV. Ini di sini ada ruasnya. Ini ada sendi di sini. Oke, maka sendinya ditarik. Oke, dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Biar dia terbuka. Oke, di stretch, oke, di stretch per jari, di stretch, oke. Kemudian jari yang di depannya, stretch, oke, stretch lagi, sering lakukan ini. Ini nanti akan membuat pertama spastisitas itu akan berkurang dan juga merangsang otot-otot yang ada di mengangkat pergelangan tangan atau mengangkat jarinya, membuka jarinya, itu akan terangsang untuk membuka. Oke, ini yang ketiga yang sebaiknya dilakukan untuk agar kita bisa membuka. Oke, sekarang pertanyaannya, Bang, kalau saya belum bisa mengangkat pergelangan tangan saya, bagaimana, Bang? Ya kan, ini kan rumit ya, ini kan dilematis ya. Saya sendiri saja belum bisa mengangkat pergelangan tangan saya. Atau bagaimana saya bisa membuka jari saya, kan gitu ya. Nah, ini gerakan yang satu ini adalah latihan bagaimana kita bisa mengangkat pergelangan tangan kita, gitu loh. Nah, caranya seperti apa? Yuk, perhatikan video yang satu ini. Oke, perhatikan video yang satu ini ya. Dilakukan seperti ini. Oke, kita ambil posisi tidur terlentang seperti ini. Nah, biasanya kan stroker itu kan jarinya itu, sikunya itu akan menekuk. Oke, jika yang sudah tidak menekuk, alhamdulillah berarti spastisitas di sikunya sudah berkurang. Oke, dan pergelangan tangannya biasanya dia ke bawah seperti ini. Oke, jarinya mencengkram. Oke, adanya di mana, di perut. Oke, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meluruskan tangan, luruskan tangan dulu, oke. Lalu diputar. Putar keluar, oke. Kemudian angkat tangannya ke samping. Oke. Kita ulang. Satu lagi. Ya, tangannya di sini, oke. Kemudian luruskan sikunya. Oke, kemudian putar tangannya. Oke, putar terus, angkat lurus, terus sampai ke atas. Oke, kemudian kembali tekuk. Oke, kemudian diputar keluar. Oke, luruskan. Kalau bisa membuka jari sambil dibuka jarinya, Oke, angkat ke atas. Oke, kembali lagi. Nice. Oke, ini dilakukan. Jadi tadi komponen salah satunya untuk bisa membuka jari adalah mengangkat pergelangan tangan.
Nah, kalau pergelangan tangan masih ke dalam, biasanya itu akan merangsang atau membuat pergelangan tangan ke bawah. Oke, jadi dikeluarkan pergelangan tangannya sebisa mungkin, oke, sebanyak mungkin sampai dia bisa merelaksasi otot pergelangan tangan sehingga dia bisa mengangkat tangan. Oke, ini komponen yang keempat. Oke, saya kasih 4 gerakan dulu yang harus dilatih. Yuk kita latih dulu hal itu. Oke, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya, masih pembahasan yang sama, bagaimana caranya membuka jari di latihan siku, bagaimana kita bisa meluruskan siku kita, kemudian bagaimana supaya bahu kita bisa mengangkat ke samping. Oke, nantikan video selanjutnya, masih pembahasan yang sama tentang bagaimana membuka jari. Yang tidak kalah menariknya dan juga tidak kalah bermanfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Bye-bye.